Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, serta adik-adik dari BIAK, selamat pagi. Iya. Ya, di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ini mengutus 12 murid atau 12 para rasul. Yang pertama, mengapa Yesus ini menunjuk 12? Tentu 12 ini mewakili jumlah 12 suku Israel pada waktu itu, yang melambangkan bahwa 12 suku Israel ini melambangkan seluruh bangsa, yang artinya bahwa ini adalah panggilan untuk semua orang. Jadi 12 orang ini mewakili 12 suku Israel dan juga mewakili semua suku bangsa. Dan mengapa Yesus ini mengutus 12 rasul? Tentu karena Yesus ini butuh rekan kerja. Yesus tahu keterbatasannya sebagai manusia dan hidupnya tidak lama lagi dalam dunia. Oleh karena itu dia butuh penerus, yaitu para rasul yang akan melanjutkan misinya di dunia ini, yang tentu telah dipersenjatai dengan Roh Kudus. Jadi 12 murid para rasul inilah yang kalau kita sekarang lihat ini menjadi cikal bakal mengapa di dalam gereja Katolik ini ada hierarki. Jadi kalau kita lihat dalam hukum gereja Katolik ada hierarki gereja yang terdiri dari ada 4 unsur, yaitu paus, uskup, imam, dan diakon. Jadi ke-12 para rasul ini merupakan uskup-uskup pertama yang dipilih secara langsung oleh Yesus. Dan karena uskup ini perlu ada pemimpinnya, jadi Yesus pun menunjuk Rasul Petrus sebagai pemimpin, yang artinya bahwa Simon Petrus ini merupakan paus yang pertama. Jadi siapa paus yang pertama? Adalah Santo Petrus yang kini dijabat oleh Paus Fransiskus. Ya. Jadi itulah idenya mengapa perlu adanya hierarki dalam gereja Katolik. Jadi ada 2 hal mengapa ada hierarki dalam gereja Katolik, yaitu pertama karena hierarki ini, yaitu paus, uskup, imam, dan diakon ini ingin melanjutkan tugas Yesus sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Ya, jadi kalau kita perhatikan para imam, para uskup ini sebagai nabi artinya mengajar tentang dogma iman Katolik, dan sebagai raja sebagai pemimpin, jadi seperti para pastor paroki, para uskup yang menjadi pemimpin gereja, dan sebagai imam yang membawa umat semakin dekat kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan ekaristi. Dan yang kedua, karena mereka ini adalah pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Dan seperti kata Yesus dalam bacaan Injil hari ini, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Jadi kami para religius, para imam, uskup, paus, dan diakon adalah pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan, pekerja-pekerja Allah di dalam dunia ini. Dan mengapa kami ada di sini? Tentu untuk melayani umat, dan kami juga dari umat. Jadi kami ini dari umat dan untuk umat. Dan mengapa Yesus berkata, mintalah? Mengapa kita harus minta? Mengapa? Bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Bukankah pekerja ini untuk kerajaan Allah? Mengapa kita harus meminta kepada Tuhan? Karena supaya kita ini sadar bahwa kita ini perlu. Kita perlu gembala, kita ini perlu pemimpin. Supaya kita ini namanya minta, kalau kita minta sesuatu, apalagi yang berharga, kalau kita sudah mendapatkan, tentu kita harus menjaganya. Kalau kita sungguh-sungguh butuh, kita minta dan diberi, tentu kita harus tidak hanya membiarkannya begitu saja, tapi juga perlu dijaga. Dan menjaga ini tentu bisa banyak hal. Pertama mungkin bisa syukur kalau orang tua ini mendukung panggilan untuk anak-anaknya untuk menjadi imam, menjadi suster. Kalau tidak, paling tidak dukunglah ini para putri altar, para putri dan putra altar, dan juga anak-anak BIAK. Mungkin boleh tepuk tangannya buat anak-anak BIAK pada pagi hari ini. Ya, jadi simpel saja ya. Mendukung panggilan itu tidak harus menyerahkan anaknya untuk jadi imam atau suster. Mereka ini juga adalah benih-benih panggilan. Siapa tahu ya ke depannya mereka ini karena sering aktif di gereja, lihat romonya, siapa tahu ada yang mau jadi romo, jadi suster. Jadi bisa dimulai dari hal yang simpel.
Jadi apa undangannya Bapak Ibu pada hari ini? Yaitu pertama, kita pun semua dipanggil. Tuhan memanggil kita nama demi nama dengan segala kelebihan dan keterbatasan kita. Seperti dalam bacaan kedua, bahwa sekalipun kita masih dalam dosa, Tuhan telah memanggil kita dan Dia sendirilah yang telah menanggung segala kekurangan kita. Jadi jangan takut untuk melayani Tuhan, terus berkarya di ladang Tuhan. Dan yang kedua, apa implikasinya bagi kami para imam, para religius. Jadi saya ini ditabiskan sebagai diakon tanggal 2 Januari di Filipina, dan mudah-mudahan 3 hari lagi, jadi tanggal 21 Juni saya akan ditabiskan menjadi imam. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, dan ya terima kasih. Jadi ini kalau saya boleh simpulkan bahwa ini bukan karya saya. Jadi jika saya bisa melalui 12 tahun masa formasi itu bukan kekuatan saya, tapi karena kekuatan Roh Kudus, dan pertama-tama karena Yesus yang memanggil saya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, semuanya itu Tuhan berikan secara cuma-cuma, maka saya pun harus memberikannya dengan cuma-cuma. Jadi terus melayani Tuhan, kita semua dipanggil, kita semua telah diberi dengan cuma-cuma, maka berilah pula dengan cuma-cuma.